Cerita misteri kali ini akan mengangkat sebuah kisah nyata pengakuan seorang wanita menikah dengan jin yang terjadi di daerah Sragen, Jawa Tengah. Sumber dari tulisan di bawah memang bukan berasal dari wanita yang dimaksud itu sendiri, melainkan dari sahabatnya yang pernah mendapatkan pengakuan mengejutkan tersebut dari pelaku yang mengaku memiliki suami sebangsa jin. Kami memang sama-sama sudah berkeluarga cukup lama, sekitar 15 tahun. Namun bedanya hingga saat ini Walidah belum memiliki keturunan, sementara saya sudah punya 3 anak dan yang paling kecil sudah masuk PAUD tahun ini. Sebagai seorang sahabat, saya tahu benar ulah dan kelakuan Walidah karena memang dia selalu bercerita perihal kehidupannya pada saya yang kemudian saya tuliskan pada email dengan judul Kisah Nyata Pengakuan Seorang Wanita Menikah dengan Jin. Memang sih, sebagai seorang wanita dengan umur 40-an tahun dia terlihat lebih muda dibandingkan dengan saya dan teman-teman sebaya. Entah karena dia belum pernah melahirkan atau karena hal lain, saya juga kurang tahu. Yang jelas kelebihannya tersebut kerap disalahgunakan oleh Walidah untuk main serong dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Karena sangat penasaran dengan rahasia yang belum saya tahu dari Mbak Walidah tersebut, akhirnya saya mengiyakan saja apa yang ia syaratkan agar dia segera bercerita. Akhirnya Mbak Walidah pun bercerita kurang lebih demikian. Selain punya sami manusia dan mainan sama Pak RT, saya sebenarnya juga menikah dengan jin. Jin itu sangat tampan, berkulit putih mulus dan memiliki stamina keperkasaan luar biasa, Yul, kata Walidah mengawali cerianya. Loh, memangnya gimana awalnya kok bisa seperti itu? Tanya saya lebih lanjut. Jadi gini loh Yul, dulu sewaktu Mas Waluyo, suaminya, tugas ke Palembang selama tetahunan, kan saya sering kesepian di rumah sendiri. Waktu itu entah gimana awalnya, yang jelas di dalam kamar saya muncul sosok lelaki tampan bertubuh kekar dan ganteng banget. Awalnya saya memang takut, tapi setelah beberapa kali kemunculannya akhirnya saya berani untuk berinteraksi dengannya. Tak cukup sekedar interaksi saja, tapi lambat laun kami juga berinteraksi badan. Maklum saja tuh, yang namanya perempuan lama gak kejamah pria ya sampai ke ubun-ubun pengennya. Suatu malam sekitar jam 11-an tiba-tiba terdengar suara angin kencang banget dan kemudian diiringi matinya lampu di kamar saya. Saat itulah suara dari pria bangsa jin itu tiba-tiba terdengar di tengah heningnya kamar saya. Singkatnya, dia memakaiku layaknya pasangan suami istri sampai akhirnya saya merasakan sesuatu yang teramat nikmat. Sejak saat itulah aku terlena dan ketagihan hingga sekarang. Tutur Mbak Walidah pada saya. Lantas saat ini gimana Mbak Walidah mengatur agar bisa melakukan hal tersebut dengan jin itu? Bukannya sekarang Mas Waluyo sudah ada di rumah, lalu apa hubungannya dengan uang yang Mbak kasih ke Pak RT? Sergapku saking penasaran dengar cerita Mbak Walidah. Ya pokoknya bisa deh, sama seperti kejadian awal yang saya ceritakan tadi. Jika suatu malam sudah terdengar suara angin kencang diiringi matinya lampu kamar, itu tandanya dia sudah hadir di kamar saya. Dan perlu kamu tahu ya, yang bisa merasakan itu cuma saya, Yul. Kalau suami melihat ya dia lihatnya saya sedang tidur pulas, gitu saja. Lantas dari hubungan tersebut jin itu juga bertanggung jawab menafkahi saya secara lahir. Pokoknya ada saja uang yang diselipkan di tumpukan baju saya. Kapanpun saya butuh, buka tumpukan baju di lemari tempat biasa saya menyimpan uang, di sana sudah ada uang dengan jumlah berapapun sesuai kebutuhan saya. Cerita Mbak Walidah. Dengar cerita tersebut saya cukup merinding dan ngeri. Bagaimana bisa seorang manusia menikah dengan bangsa jin? Gilanya lagi, Mbak Walidah tak juga menyadari jika perbuatan tersebut termasuk perbuatan